Baik, shalom semuanya. Kita mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kita boleh dilewatkan oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menjumpa Tuhan. Kita menyatakan bahwa besar anugerah-Mu ya Bapa, melimpah setiap hati kami ya Bapa. Semakin hari semakin bertambah kasih-Mu ya Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu sebagai persembahan upah yang harum. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kuduskanlah dan urapi hamba. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara perlu tahu, manusia berdosa, hidupnya tidak akan bisa berubah hanya dengan motivasi, instruksi, hukum Taurat, tidak boleh ini, tidak boleh itu, lakukan ini, lakukan itu, dikasih visi, atau mimpi. Dengarkan saya, seorang yang perkawinannya hancur, tidak akan dipulihkan hanya diberi motivasi. Saya mau tanya, orang yang kecanduan, tahu nggak narkoba itu jelek buat dia? Orang yang korupsi, tahu nggak kalau korupsi itu ada konsekuensinya? Tahu ya? Kenapa dia tetap melakukannya? Nggak punya power untuk berhenti dari kecanduannya, karena dia dibelenggu menjadi budak dosa. Seorang yang hidupnya patah semangat belum tentu bisa memiliki semangat baru, hanya diberi motivasi, instruksi. Seorang yang hatinya penuh dendam dan kepahitan dan hidupnya penuh dengan dendam dan benci, belum tentu bisa mengampuni, hanya diberi motivasi untuk mengampuni, instruksi, cara untuk mengampuni, visi atau mimpi. Kalau mengampuni itu enak loh, bebas dari kepahitan. Yo seru, aku sudah tahu, tapi tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Halo, saya buka ini supaya Anda tahu kalau dengerin khotbah. Walah, ini motivasi, ini instruksi, ini hanya visi, gak ada powernya. Kalau gak ada Injil, gimana sih perubahan manusia itu seperti apa? Ini loh, jika kita tidak menyadari betapa berat dan betapa mengerikannya kejahatan dosa kita, kita tidak akan pernah mampu menghargai juru selamat yang telah mati untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Saudara, saya kasih tahu, perbuatan kita itu sebenarnya adalah buah dari apa yang kita percayai. Makanya faith is the root, grace is the root. Injil itu mengubah akarnya, perbuatan itu buahnya. Makanya transformasi itu terjadi pada saat Injil diberitakan. Jadi inilah the power of the gospel. Ada kuasa yang bekerja. Inilah alasan kenapa setiap minggu dari mimbar ini, kalau orangnya nggak injili, nggak saya izinkan untuk berdiri di sini. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, banyak kesalahkaprahan bahwa Injil itu adalah permulaan langkah awal dari orang Kristen. Habis itu dia masuk ke dalam, oke, Injil sudah ya, Injil loh, sudah ya Injil, oke, kita masuk pemuritan, kita masuk karakter, kita masuk doa, kita masuk hidup kekudusan. Saya mau kasih tahu kepada saudara, seminar karakter tanpa Injil, kamu akan sombong waktu kamu berubah. Weh, aku sabar iya kamu sabar, tapi keluar kesombongan. Doaku saya kira biyen mek 5 menit, sekarang setengah jam. Weh, gak koyo awakmu 2 menit aja gak iso turu, aku loh setengah jam. Sombong. Makanya agama akan membuat kamu sombong, bangga akan apa yang kamu lakukan. Tetapi Injil membuat kamu bangga apa yang Yesus sudah selesaikan. Injil bukan hanya doktrin minimum yang diperlukan untuk memasuki kerajaan Allah, tetapi jalan untuk semua progres di dalam kerajaan Allah. Injil memberikan lensa yang baru untuk memandang kehidupan yang fana di dalam konteks kekekalan. Saudara tahu, dunia bertolak belakang dengan Injil. Dunia ngomong gini, self-help, you need to save yourself. Gereja ini masalahnya sekarang udah keracunan sama ini, self-love. Injil bilang apa? God wants to save you from yourself. Tuhan ingin menyelamatkan kamu dari dirimu sendiri. Makanya kamu dijadikan manusia baru. Betul atau tidak, saudara? The culture bilang apa? You need to be yourself. The gospel says, deny yourself, sangkal diri, die to yourself. Dunia bilang apa? Believe in yourself. Kamu gak tahu kamu orang berdosa. Trust and believe in God alone. Itu gospel. Dunia bilang outside in, Injil bilang inside out. Apa yang mulia menurut dunia, itu rendah menurut Tuhan. Apa yang bijaksana menurut dunia, itu kebodohan menurut Tuhan. Apa yang bodoh menurut dunia, itulah kebijaksanaan menurut Tuhan. Amin, saudara. Hari ini kita perlu bertobat. Ini adalah minggu keempat dari khotbah berseri kita mengenai eksposisi surat Efesus, Facing the World with Gospel Confidence. Dan hari ini kita bicara tentang hidup dalam kekayaan Injil. Nah, saudara, begitu kita bicara tentang kekayaan di dalam gereja, banyak dari kita salah paham. Karena kekayaan seringkali dikaitkan dengan uang atau berkat, ya, jasmani dan materi gitu ya. Tapi hari ini kita akan belajar apa yang surat Efesus katakan mengenai kekayaan di dalam Injil. Nah, kita akan membaca bersama-sama Efesus 1, 15-19. Ini masih doanya Paulus ya, saudara ya.
Ini luar biasa sekali. Paulus masih berdoa untuk jemaat. Dan kita akan membacanya bergantian. Saudara dan saya membaca ganjil yang warna kuning. Saya akan membaca yang warna putih ya. Kita akan membaca yang bergantian. Efesus 1 ayat 15. 1, 2, 3. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ayat 17. Dan meminta kepada Allah, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Ayat 21. Jauh lebih tinggi dari dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Beginilah bunyi firman Tuhan hari ini ya saudara ya. Nah, saya akan memulai dengan berita saudara ya. Ada beberapa kasus nyata di mana hadiah lotre besar tidak diklaim pemenangnya. Misalnya ya, di Jerman hadiah utama sebesar 11,3 juta euro yang kira-kira adalah secara rupiah itu 193 miliar. 193 miliar. Tidak diambil oleh pemenangnya sampai 3 tahun, saudara. Setelah batas waktu pengambilan berakhir, malam tahun baru, tahun ketiga, uang tersebut dikembalikan ke kas undian. Selain itu di setiap tahunnya sekitar 2 billion US dollar. Kira-kira kalau dikurskan itu 25,3 triliun. Hadiah lotre di Amerika Serikat tidak diklaim oleh pemenangnya. Hal ini sering terjadi karena pemenang tidak menyadari kemenangan mereka atau mungkin kehilangan tiket pemenangnya gitu ya saudara. Nah, apa intinya? Nah saudara, cerita-cerita ini menggambarkan bagaimana seseorang bisa memiliki kekayaan yang luar biasa dalam sekejap, tetapi dia tidak sadar akan kekayaan itu. Dan mereka menghidupi kehidupan tanpa perubahan karena ketidaktahuan atau kelalaian. Itulah sebabnya kita perlu paham hidup dalam kekayaan Injil. Bayangkan seseorang yang membeli tiket memenangkan lotre, tapi tidak pernah sadar atau lupa ngecek kalau dia itu ternyata punya kekayaan yang luar biasa besar di ujung jarinya, tapi mereka tetap hidup dengan caranya yang lama. Begitu banyak orang Kristen, kita seringkali seperti itu. Memiliki pengharapan warisan kuasa yang luar biasa kayanya yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Tapi kita tidak pernah sepenuhnya menghidupinya. Gara-gara nggak tahu atau kalau nggak sadar bahwa dia punya itu saudara. Itulah sebabnya hari ini kita akan mempelajarinya. Nah kalau saudara perhatikan, waktu kita mempelajari doa Paulus, yang menarik adalah begini saudara. Paulus tidak berdoa untuk keadaan jasmani jemaatnya. Ya, jemaat yang dia rintis, Paulus lagi di penjara. Dan kemudian kalau saudara perhatikan, Paulus gak berdoa begini. Tuhan tolong mereka yang kekurangan uang. Tuhan tolong mereka yang sedang dianiaya. Tuhan tolong mereka yang sedang mengalami penderitaan. Gak gitu loh. Tetapi Paulus berdoa supaya mereka memahami kekayaan itu. Nah, saya gak bilang gini ya saudara ya. Saya gak anti untuk doa tentang kebutuhan. Saya rasa Yesus pun mengajarkan doa Bapa kami, di mana Yesus melakukan mengajarkan kepada kita, berilah makanan kami hari ini, jauhkanlah kami dari pencobaan yang jahat. Tetapi di sini Paulus sedang memfokuskan doanya bahwa kekayaan rohani itu perlu kita ketahui. Jadi sang rasul berdoa agar jemaat mengenal suatu warisan kekayaan yang telah mereka miliki di dalam Kristus. Kenapa kok ini penting? Kenapa kok ini sangat mencolok? Kenapa Paulus tidak berdoa tentang keadaan jasmani jemaat? Karena begini saudara, ini yang saya simpulkan setelah saya melakukan sedikit studi. Adalah begini, keadaan jasmani seburuk apapun
tidak akan menggoyahkan pribadi yang memahami kekayaan rohani di dalam Kristus. Sebaliknya, keadaan yang baik tanpa pemahaman ini hanya akan melahirkan iman yang dangkal dan iman yang rapuh, yang selalu bergantung kepada naik turunnya keadaan baik buruknya situasi saudara. Banyak orang mungkin berdoa supaya Tuhan lepaskan aku dari masalah ini. Tuhan sembuhkan aku dari penyakitku. Tuhan berikan aku terobosan dari setiap hal-hal yang menghimpit hidupku. Tetapi sebenarnya kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan ingin supaya kita memahami bahwa apa yang kita miliki di dalam Kristus itu jauh lebih besar dari masalah apapun yang sedang saudara hadapi. John Calvin di dalam komentarinya on Psalm, dia berkata begini, pemahaman bahwa kita memiliki Tuhan sebagai bagian kita dapat kekurangan hal-hal yang lain. Tetapi kita tidak akan kekurangan damai sejahtera dan sukacita yang sejati. Jadi hari ini saya berdoa supaya saudara nggak cuma hanya fokus sama masalahku ini selesaikan Tuhan. Karena di dalam hidup ini saya mau katakan kepada saudara tahun 2025 nggak akan semakin baik. Loh, ini pendeta kok pesimis sih? Bukan saudara. Alkitab sudah ngomong bahwa dunia akan semakin lama semakin jahat. Dunia akan semakin lama semakin rusak. Jadi kalau saudara mengharapkan dunia semakin baik, saudara menaruh pengharapan kepada dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Saudara akan kecewa. Tetapi disinilah kita perlu tahu bahwa di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan, kejahatan, dan kegelapan ini, kita memiliki kekayaan yang luar biasa di dalam Kristus secara rohani. Itu yang membuat saudara punya gospel confidence. Punya suatu keyakinan dan kekuatan. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Nah poin saya ada 3 hari ini. Yaitu siapa yang memiliki kekayaan itu. Yang kedua, apa kekayaannya. Dan yang ketiga, bagaimana menghidupi kekayaan itu. Ya saudara ya. Jadi yang pertama, siapa yang memiliki kekayaan itu. Yang siap belajar katakan yes. Oke. Nah kalau kita perhatikan, Rasul Paulus berkata begini, karena gini, Rasul Paulus gak pernah ketemu sama jemaat di Efesus. Dia merintis, kemudian pada saat dia menulis, dia ada di penjara. Jadi dia gak pernah ketemu. Terus dia yakin kalau jemaat Efesus itu punya kekayaan ini. Lah yakinnya dari mana? Nah kata-katanya begini, karena itu setelah aku mendengar, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jadi Paulus mendasarkan doanya akan kekayaan rohani yang dimiliki orang Kristen. Karena dia mendengar 2 bukti ini. Jadi dia dengar tentang kehidupan orang-orang di Efesus. Buktinya apa? Ada 2. Nah kita akan bahas siapa sih yang memiliki kekayaan ini. Kalau saudara punya 2 ini artinya saudara punya kekayaan itu. Oke? Yang pertama ya saudara, Efesus 1 ayat 15a. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu setelah aku mendengar tentang apa? Imanmu dalam Tuhan Yesus. Jadi yang pertama adalah iman di dalam Tuhan Yesus. Saudara, firman berkata bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Iman adalah yang utama di dalam kehidupan kekristenan, menentukan seseorang adalah seorang Kristen atau tidak. Karena apa yang kita percayai akan menentukan bagaimana kita hidup. Hidup manusia mengalir dari keyakinan dan kepercayaan. Banyak orang yang bilang gini, yang penting itu kan bagaimana kita hidup, bukan apa yang kita percayai. No, Paulus menunjukkan bahwa pandangan ini salah. Saudara tadi waktu saudara duduk datang ke tempat ini, saudara cek gak kursinya bisa menahan berat badan saudara? Enggak kan? Saudara langsung main duduk aja, jegrek gitu. Kok yakin kuat? Ya secara internasional, saudara punya iman lah. Yang namanya kursi di mana-mana standar. Saudara kan tadi duduk enggak lihat dulu kan? Dicoba dulu, dilihat gitu ya. Baru saudara duduk. Saudara langsung percaya. Jadi karena saudara percaya, saudara langsung naik. Langsung duduk. Saudara kenal enggak sama pilot waktu saudara naik pesawat Citylink, Lion Air, Superjet, kenalan dulu nggak? Lihat resumenya nggak? Tapi saudara naik aja dan bisa tidur di dalam sana. Kok bisa? Ya saudara percaya. Itulah sebabnya saudara melakukan itu.
Jadi hidup manusia sebenarnya mengalir dari keyakinan dan kepercayaan. Keyakinan kita yang sebenarnya akan menentukan cara kita hidup. Begitu juga apa yang kamu yakini. Kamu percaya sama uang atau percaya sama Tuhan? Kamu percaya sama dirimu sendiri atau percaya sama Kristus? Keyakinan kita itu selalu menentukan perilaku kita, cara pikir kita, dan keputusan kita. Nah, apa yang kita percayai itu penting sebagai seorang Kristen. Nah, saya akan kembali ke situ nanti. Tetapi sebelumnya saya ngomong-ngomong gini. Saudara punya iman pada diri sendiri atau iman kepada Yesus? Pasti jawabannya kalau di gereja ya iman pada Yesus gitu ya. Tapi begini saudara, banyak orang berpikir dia Kristen dan menaruh iman pada Yesus. Berpikir begini, oh cara aku ketemu sama Tuhan adalah datang ke gereja. Aku mau jadi seperti Kristus. Aku baca Alkitab. Aku hidup dengan cara Kristen. Terus Anda berpikir, Anda memiliki iman pada Kristus. Saya kasih tahu kepada saudara ya, salah. Hah? Apa yang membuat Anda menaruh iman pada Kristus, itu bukan itu. Loh kok bisa? Loh aku kan ke gereja menaruh iman pada Kristus. Kalau saudara berpikir, saudara itu ke gereja percaya doktrin yang benar, hafal pengakuan iman rasuli, saudara hafal doa Bapa kami. Di sini yang hafal doa Bapa kami dan pengakuan iman rasuli aja mungkin segelintir gitu ya saudara ya. Tapi kalau saudara berpikir itu yang membuat saudara selamat, saudara menaruh iman pada diri sendiri. Loh kok bisa pastor? Iya. Karena begini saudara. Saudara tadi angkat tangan, great is thy faithfulness. Dan saudara pikir gara-gara saudara melakukan itu, saudara menaruh iman pada Kristus. Salah. Loh kok bisa? Karena begini saudara. Orang yang menaruh iman pada Kristus adalah orang yang sadar bahwa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Orang yang menaruh iman pada Kristus adalah orang yang sadar bahwa dia akan binasa. Dia tidak mampu untuk datang kepada Tuhan. Sebaik-baiknya, sesaleh-salehnya seseorang manusia, dia adalah orang yang berdosa. Oh tapi kan aku orang baik, aku gak memperkosa. Hatimu penuh dengan kejahatan. Itulah yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Itulah sebabnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara harus tahu bahwa Tuhan yang menghampiri saudara. Tuhan yang cari saudara. Tanpa Kristus kita gak bisa selamat dan datang kepada Tuhan. Saudara diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Waktu saudara percaya kepada Kristus, itu yang mendorong saudara untuk ibadah. Itu yang mendorong saudara untuk baca firman. Itu yang mendorong saudara untuk angkat tangan waktu berkata, great is thy faithfulness. Jadi itu iman kepada Kristus. Kalau iman pada diri sendiri, saudara pikir ibadahmu yang menyelamatkanmu. Angkat tanganmu yang menyelamatkanmu. Persembahanmu yang menyelamatkanmu. Itu iman pada diri sendiri. Rasul Paulus berkata, kamu harus sadar. Imanmu bukan pada dirimu sendiri. Tetapi kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Masalahnya sekarang saudara, imannya ke siapa? Ada banyak orang Kristen melakukan hal-hal yang Kristen. Tetapi sebenarnya imannya pada dirinya sendiri. Jadi kalau saudara percaya bahwa saudara tidak bisa selamat. Hanya karena karya Kristus di kayu salib dan hanya karena kasih karunia-Nya. Dan itu yang mendorong saudara untuk berdoa. Itu yang mendorong saudara untuk beribadah. Saudara menaruh iman pada Yesus Kristus. Apalagi bukti yang kedua? Bukti yang kedua adalah ini. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Yesus Kristus. Dan baca sama-sama 1, 2, 3 yang digaris bawahi. Tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oh ternyata iman saja, itu percaya saja, itu ternyata kosong. Karena iman itu pasti ada buktinya. Buktinya apa? Kasih kepada sesama orang percaya. Kasih tanpa memandang latar belakang adalah bukti dari iman sejati. Kasih yang seperti ini menunjukkan perubahan hati oleh Injil. Menghancurkan keinginan untuk merasa lebih unggul dari kelompok lain. Nah kalau saya bisa tunjukkan kepada saudara, kekristenan yang sejati itu yang ini atau yang ini. Banyak orang bilang, iya dong iman plus perbuatan dong. Harus kasih makanya, gak bisa kayak gitu.
Atau iman yang menghasilkan kasih atau perbuatan. Ya tentu saja kalau tadi saudara mendengar penjelasan saya, karena saudara menaruh iman di dalam Kristus, maka sebenarnya bukan yang putih ya, tetapi yang kuning. Iman yang menghasilkan kasih dan perbuatan. Tapi kan saudara begini kan, ada orang yang bilang gini, orang Kristen kok kayak gitu. Aku aja yang bukan Kristen gak kayak gitu. Aku aja orang yang pendeta kok kayak gitu. Aku aja yang orang biasa aja gak kayak gitu. Apakah perbuatan kita semua sudah sempurna? Tentu saja tidak. Semuanya masih ada dalam progres. Karena begini saudara, saya mau nanya sama saudara. Petrus, murid Kristus. Thomas, murid Kristus. Kok Thomas masih bisa ragu? Kok Petrus masih bisa menyangkal? Kalau kita lihat Daud, orang yang dipilih Tuhan, katanya orang yang paling menyenangkan hati Tuhan. David is a man after God's own heart. Wah, favoritnya Tuhan katanya. Tapi dia berzina kok seperti itu. Orang a man after God's own heart kok masih bisa melakukan itu. Kenapa saudara? Karena begini saudara. Semua kita pernah gagal. Gagal dalam perbuatan. Lah terus apa yang menjadi perbedaan? Perhatikan saudara. Apa yang membuat perbedaan iman yang menghasilkan perbuatan meskipun perbuatannya masih jatuh bangun. Perbuatannya masih belum sempurna. Karena ada orang bilang, ya sudahlah perbuatan kan gak peduli. Udah gak terlalu diperlukan. Yang penting kan iman. Ya sudahlah. Yang pokoknya yang Tuhan tahu hatiku lah gitu ya. Nah Tuhan tahu hati kita tuh hati yang seperti apa. Yang kalau jatuh bangun itu masih dalam progres. Itu iman yang terus menghasilkan perbuatan itu seperti apa. Perhatikan saudara. Jonathan Edwards di dalam bukunya Religious Affection dia bilang begini. Tanda sejati dari kelahiran baru adalah kesedihan yang mendalam atas dosa. Masih bisa berdosa gak? Boleh dijawab? Bisa. Tapi kesedihan yang mendalam atas dosa. Artinya hatinya pengen bertobat. Bukan karena rasa takut akan hukuman. Tetapi karena penghinaan terhadap Allah yang kudus. Seorang yang telah lahir baru membenci dosa karena ia telah mengecap manisnya kasih Allah. Amin saudara. Jadi kalau hati saudara gak nyaman dengan dosa, saudara masih bisa jatuh bangun dalam dosa. Tapi jatuh bangunmu dalam dosa tidak menghilangkan keselamatanmu. Karena jatuh bangunmu di dalam dosa, itu mendukakan hatimu. Dan ini mendorong saudara untuk bertobat. Mendorong saudara untuk bisa terus hidup mengasihi Tuhan. Martin Luther berkata begini, kita selamat oleh iman dan bukan perbuatan. Namun jika tidak ada perbuatan, pasti ada yang salah dengan iman itu. Jadi reflektifnya di poin yang pertama adalah begini. Apakah saudara memiliki iman yang sejati kepada Kristus? Bukan pada usahamu sendiri. Apakah saudara bersandar sepenuhnya kepada Kristus untuk keselamatan dan pengampunan dosa? Kalau orang melihat hidup saudara, apakah mereka bisa lihat bukti dari iman dan kasih itu? Apakah saudara hanya mengasihi orang-orang yang mirip sama saya? Yang sosial sama, ras sama, pendidikan sama. Atau saudara juga belajar mengasihi mereka yang berbeda secara budaya, sosial, dan ekonomi. Kenapa? Kalau segala sesuatu karena kasih karunia, kamu mau sombong apa? Apa yang bisa kita sombongkan? There's nothing that we can boast about. Amin saudara. Jadi itu adalah yang pertama. Kita masuk dalam poin yang kedua. Apa kekayaan itu? Jadi iman dan perbuatan, iman yang menghasilkan perbuatan. Bukan iman dan perbuatan, tapi iman yang menghasilkan perbuatan. Imannya kepada siapa? Bukan pada diri sendiri, tapi kepada Kristus. Itu adalah tanda orang yang punya kekayaan ini. Nah sekarang kita akan bahas apa kekayaannya ya saudara ya. Efesus 1 ayat 18a. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti apa? Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Bahasa Inggrisnya that you may know what is the hope to which he has called you. Jadi ternyata begini saudara. Kita mempunyai kekayaan. Salah satunya adalah apa? Kita punya pengharapan dalam panggilannya. Wih, apa itu abstrak sekali. Perhatikan saudara.
Paulus berdoa agar jemaat mengetahui pengharapan dalam panggilan Allah yang sepenuhnya didasarkan pada kasih karunia Tuhan dan bukan pada usaha manusia. Dia tidak berkata pengharapan dari panggilan kita, bukan. Tetapi pengharapan dari panggilannya. Apa artinya? Ada satu pengharapan yang muncul dari tahu bahwa Tuhan itu panggil saudara. Katakan kepada kanan kirimu, kamu itu dipanggil Tuhan. Nah, ayo katakan, ayo semuanya. Kamu itu dipanggil Tuhan. Nah, tahukah saudara, saudara itu ya percaya Tuhan itu bukan kayak saudara milih mau beli HP mana. Oh ini ada, pokoknya ngomong merek ya saudara ya. Oh Oppo, Huawei, Samsung, iPhone gitu. Terus apalagi lah. Terus saudara, Miki api yo, Miki yo kurang lah. Saudara research, koyo sing paling masuk akal aku tak beli merek ini. Saudara jadi Kristen, saudara diselamatkan. Itu bukan seperti kayak research mau beli produk apa, bukan. Tapi kalau firman Tuhan berkata begini, tidak ada seorang pun yang bisa berkata Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena kuasa Roh Kudus yang memanggil dia. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak ditarik oleh Bapakku. Wih, saudara dan saya itu dipanggil, bukan saudara yang milih. Bukan aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Yesus ngomong sama murid-muridnya. Nah, ada satu ayat di mana Rasul Paulus menjelaskan secara gamblang apa sih maksudnya panggilan itu. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31 saya ajak kita semua baca pelan-pelan. Oke, saudara ya. Saya bacakan dulu. Ingat saja saudara-saudara, ayo baca sama-sama yang kuning. 1, 2, 3. Bagaimana keadaan kamu ketika kamu apa? Dipanggil. Katakan sama-sama, saya dipanggil. Katakan pada kanan kirimu, kamu ini dipanggil. Nah ya saudara. Lihat, terus habis itu Rasul Paulus mau memperjelas. Kamu dipanggil itu bukan karena kamu ganteng. Bukan karena kamu cantik, bukan karena kamu pinter. Lihat. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang apa? Bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Dengan kata lain, ini halus ya ngomongnya. Tapi Rasul Paulus mau ngomong gini. Kamu itu bukan orang pinter. Kamu itu biasa-biasa. Kamu bukan orang berpengaruh. Kamu bukan orang terpandang. Tapi lihat ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang beriman. Apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang apa yang kuat. Apa yang gak terpandang. Yang terpandang itu kan yang sosialita, jet set, kaya, berpengaruh. Tapi apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29, ayo baca sama-sama. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Gak boleh sombong. Karena semuanya karena kasih karunia. Kamu dipanggil. Tetapi oleh Dia, oleh Bapa di surga, kamu berada di dalam Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan meskipun kamu gak benar, Dia benarkan kamu. Ia menguduskan meskipun kamu gak kudus, Dia kuduskan kamu. Dia menebus kita meskipun kamu gak layak ditebus. Karena itu seperti ada tertulis. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan bahwa Tuhan memilih saudara. Aku dipanggil, saya gak layak dipanggil. Jadi saudara kita harus sadar. Kalau saudara itu dipanggil, itu bukan karena saudara ini hebat. Bukan karena saudara layak, no. Makanya dikatakan pengharapan dalam panggilan itu. Karena apa? Kata pengharapan itu berarti apa? Ada keyakinan, ada jaminan, ada keteguhan, ada keberanian. Saya terjemahkan bebas, ada confidence, ada gospel confidence. Nah confidence yang model ini tidak membuat kita sombong. Karena confidence yang model ini menunjukkan bahwa kalau Tuhan pilih kamu, Tuhan manggil kamu bukan karena kamu baik, bukan karena kamu bijaksana, bukan karena kamu punya kualifikasi, namun hanya karena Allah memutuskan untuk mengasihi kamu,
menurut kerelaan kasih karunia-Nya untuk kemuliaan-Nya. Jadi saudara, mengetahui bahwa Allah memanggil kita bukan karena kita layak, tetapi karena kasih karunia-Nya memberikan apa? Confidence. Ada suatu keyakinan, keberanian, dan kerendahan hati. Artinya gini loh saudara, artinya gini. Saudara gak bisa ngomong gini. Kalau ketemu sama orang yang susah bertobat, orang yang pokoknya, wah ini gak mungkin lah. Kalau dia bertobat ini keajaiban gitu saudara. Saudara gak bisa ngomong gini, angel gitu, gak bisa. Maaf nih ya yang Jakarta gitu ya, berat dia gak mungkin berubah gitu. Saudara waktu saya ketemu sama teman-teman SMA saya, mereka semua kaget. Hah, Michael jadi pendeta, dia itu dulu pendeta cabul. Ini sekarang jadi pendeta Injil gitu saudara. Coba saudara lihat. Kalau sudah lihat Paulus itu loh, orang yang nangkepin orang Kristen. Paulus itu orang yang memenjarakan orang Kristen, membunuh orang Kristen. Kalau ada kategori orang yang susah bertobat, angel. Nah itulah Paulus. Jadi kalau saudara lihat orang dan bilang, membutuhkan sebuah keajaiban untuk orang itu bertobat. Coba lihat kaca. Itu keajaiban kalau saudara juga bertobat. Jadi bersyukurlah. Saudara dipilih, saudara dipanggil. Bukan karena kamu cantik, pinter, ganteng. Tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dia baik buat saudara, amin. Nah selanjutnya saudara, kekayaan apa lagi? Yang di garis bawah itu. 1, 2, 3, baca sama-sama. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah ini susah dimengerti ya. Saya sampai cari bahasa aslinya. Saya sampai cari buku-buku lain untuk menstudi ini. Apa maksudnya? The riches of his glorious inheritance in the saints. Wow. Ini kekayaannya adalah kekayaan warisannya yang mulia, yaitu orang-orang kudusnya. Maksudnya gini, saudara. Ini perhatikan, ini adalah berita yang sangat mencengangkan waktu saya ngerti ini. Ya ampun, kok bisa ya? Orang-orang kudus seperti saudara dan saya, meskipun saudara belum kudus secara total, tapi saudara dikuduskan oleh Kristus. Jadi Allah Bapa melihat saudara kudus karena kekudusan Kristus ada di dalam diri saudara. Makanya saudara disebut orang-orang kudus. Rasul Paulus ngomong sama orang Korintus yang hidupnya gak karu-karuan. Hai orang-orang kudus di Korintus. Hai orang-orang kudus di Efesus. Lah padahal hidupnya masih kacau. Kenapa disebut orang-orang kudus? Itu adalah gereja. Dikatakan begini. Orang-orang kudus adalah warisan Allah dan kekayaan Tuhan yang mulia. Ini adalah salah satu pernyataan yang paling mencengangkan di Alkitab. Kenapa? Sang pencipta alam semesta memandang umatnya, gerejanya sebagai hartanya yang paling berharga. Ini berita yang sangat mengejutkan. Kalau ini belum membuat Anda terkejut, izinkan saya memberikan ilustrasi ya. Saudara tahu Elon Musk? Ya, semuanya tahu. Tesla ya. Kalau Anda pahami, dia itu kekayaannya 432 miliar dolar. Coba hitung nolnya berapa itu enggak tahu saudara. 432 berapa? Juta ya. Pokoknya 432 billion itu banyak nolnya. Bayangkan saudara diundang untuk jadi tamu di ulang tahunnya dia. Terus Anda harus bawa hadiah. Kalau diundang harus bawa hadiah. Lah kira-kira kamu mau ngasih apa ke Elon Musk? Yang membuat dia berkata begini. Waduh Michael Christian, kamsya yo, ini harta loh buat aku. Kira-kira ngasih apa? Saya mau tanya sama saudara. Dia punya semua saudara. Apa yang dapat kita berikan kepada Elon Musk sehingga Mas Elon bisa ngomong ini harta karunku. Ini harta karun sungguhan. Ciami ini ngasih kayak gini nih. Apa yang bisa kita kasih? Gak ada saudara. Karena dia punya semua. Apa yang kita bisa berikan kepada Allah sang pencipta? Pertama-tama hal yang paling mencengangkan di sini adalah Paulus berkata adalah sangat sesuatu bahwa sang pencipta pemilik alam semesta menganggap kita saudara dan saya yang pas-pasan, yang gak jelas, dianggap sebagai harta spesialnya, sebagai warisannya,
sebagai permatanya. Apa itu? Gereja. Kok bisa? Kalau saudara perhatikan di ayat 23 dari ayat yang kita baca tadi, dikatakan begini. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu apa? Baca sama-sama. Kepenuhan dia. Kepenuhan di sini adalah katanya pleroma. Ini luar biasa. Kata-kata ini berarti penggenapan. Which is his body, the fullness of him who fills all in all. Paulus berkata Allah telah begitu mengikatkan dirinya dengan gerejanya, sehingga kita, gerejanya, saudara dan saya, adalah bagaimana dia menunjukkan kepada dunia kemuliaannya. John Calvin di dalam bukunya Institute of Christian Religion, dia berkata begini. Di dalam bab 3, butir kedua, dikatakan Tuhan tidak membutuhkan kita sebenarnya. Tapi dia memilih kita untuk jadi warisannya, agar melalui kita kemuliaan Tuhan dinyatakan di seluruh dunia. Wow. Jadi artinya begini saudara. Kita tidak hanya menerima Tuhan sebagai warisan kita. Namun kita juga menjadi warisannya Tuhan. Artinya Tuhan mengikatkan kemuliaannya pada kita. Tuhan menyebut kita umatnya sebagai kemuliaan warisannya. Gereja adalah umatnya. Adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kasihnya, hikmatnya, kuasanya kepada dunia. Kalau saya bisa kasih sedikit ilustrasi di sini sebagaimana permata memantulkan cahaya, demikianlah hidup kita dirancang untuk memantulkan kemuliaan Allah. Kalau saudara ngerti begini, jangan pakai hidup kita untuk hal yang sia-sia. Amin saudara. Kalau saudara sadar siapa kita, aduh Tuhan kok bisa ya. Untuk apa kita hidup dalam hal-hal yang gak berguna, hidup dalam dosa. Kalau saudara tahu ini, kenapa kita khawatir tentang apa yang orang lain katakan tentang Anda? Apa yang mertuamu katakan, apa yang menjadi status manusia, kenapa kita khawatir? Kenapa kita marah waktu kita dihina? Wong pendapat orang yang paling mulia yaitu Tuhan sendiri menganggap saudara menjadi kemuliaannya, warisannya. Wow. Kalau kita memiliki status yang melampaui semua orang penting di seluruh dunia ini. Bukan karena saudara ini layak, bukan karena saudara ini penting. Mestinya tidak butuh, tidak layak, tidak berharga. Tetapi dia yang paling berharga, bayar harga buat saudara. Supaya saudara yang sangat tidak berharga menjadi sangat-sangat berharga. Itulah warisan kita. Jadi kalau Tuhan menganggap saudara adalah warisannya, masa saudara dibuang? Gak mungkin. Masa saudara ditinggalkan sendirian? Tidak mungkin. Malah segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, termasuk masalah-masalahmu, pergumulanmu, itu dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kebaikan. Amin saudara. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Amin saudara. Dan yang ketiga, ini adalah terakhir dari kekayaan itu. Yaitu kuasanya yang hebat dan tak tertandingi. Kalau saudara baca di dalam penjabaran kuasanya ini ya, ada 3 hal. Saya akan bacakan satu-satu, yaitu ayat 19 sampai ayat 22. Dikatakan begini, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Maksudnya apa? Ini kuasanya luar biasa hebat, saudara. Kalau tadi saudara kan dipanggil. Lah dipanggilnya pakai apa? Kok bisa saudara ini kan jahat, saudara gak peduli Tuhan, saudara memberontak Tuhan, saudara egois, saudara penyembah berhala. Jangan dikatakan penyembah berhala itu patung ya, tapi berhala itu adalah apapun yang selain Tuhan. Lah, gimana saudara bisa dipanggil? Pakai kuasa. Artinya gini, kuasa yang Tuhan gunakan untuk mengubah dan membuka hati saudara. Mengubah Anda dari mati rohani jadi kehidupan. Orang yang dulunya menolak Tuhan kok bisa terima Tuhan. Jadi kalau saudara sekarang itu bisa percaya Tuhan, itu karena ada kuasa yang buat saudara bisa mampu percaya. Ini luar biasa sekali. Firman Tuhan berkata, Lydia waktu dengar, Lydia itu seorang pedagang yang sangat kaya raya, waktu dengar Paulus, ada firman Tuhan, Tuhan membuka hati Lydia. Wih, hatinya dibuka. Ada kuasa yang membuat Lydia bisa mendengar firman
dan percaya dan memperhatikan Paulus. Wow. Jadi hari ini kalau saudara bisa percaya, itu karena kuasa Tuhan menjamah hati saudara. Tidak ada kuasa yang lain yang dapat menghalangi Tuhan. Kalau Tuhan sudah jamah hati saudara, saudara tidak bisa menolak. Inilah yang dinamakan irresistible grace. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kalau saudara bisa percaya, itu semata-mata karena kuasa Tuhan. Katakan pada kanan kirimu, itu karena kuasa Tuhan bro. Gitu loh saudara ya. Amin. Jadi hari ini kalau saudara ada di sini, saudara bisa percaya kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Yang kedua saudara, lihat dikatakan gini. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia, yaitu Kristus, di antara orang mati, dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi kuasa ini membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Apa signifikansinya? Artinya gini, Paulus menggambarkan kebangkitan Kristus sebagai bukti yang luar biasa dari kuasa Tuhan. Ini adalah kuasa yang mengalahkan apa? Mengalahkan dosa, mengalahkan kematian maut, mengalahkan apa? Neraka. Karena waktu Yesus bangkit, dia mengalahkan. Kunci neraka dipegang sama dia. Artinya kuasa ini luar biasa. Mengalahkan dosa, maut, dan neraka. Dan yang ketiga adalah apa? Mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Artinya begini saudara, kuasanya ini yang ketiga adalah yang pertama membawa kita percaya. Yang kedua membangkitkan Kristus, ngalahin dosa, ngalahin kematian, ngalahin neraka. Yang ketiga menobatkan Kristus sebagai Raja, memerintah segala sesuatu. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Bagi kemuliaan Tuhan. Bukti kebesaran Tuhan. Ini luar biasa sekali. Ini adalah warisan kita. Artinya begini saudara ya. Saudara bisa sakit. Saudara bisa kehilangan cuan. Saudara bisa punya masalah keuangan. Saudara bisa punya apa saja yang tidak enak di dalam kehidupan. Saudara pikir Tuhan gak bekerja. Tapi let me tell you. Kuasa Tuhan itu terus bekerja dalam hidup saudara. Tidak bisa dipisahkan dari hidup saudara. Karena kuasa yang sama yang membuat saudara percaya. Itu juga terus bekerja dalam hidup saudara. Bahkan melalui kedukaanmu. Melalui pergumulanmu. Melalui kegagalanmu. Melalui kesuksesanmu. Tuhan terus bekerja. Tidak pernah meninggalkan saudara. Saudara, saya memberikan sedikit kesaksian ya. Saya itu tidak pernah menyangka jadi gembala sidang. Karena kalau saudara tahu, dulu awal-awal saya mau pulang ke Indonesia untuk bantu ayah saya yang jadi gembala sidang pada waktu itu. Untuk pelayanan bareng. Jadi kalau saudara, saya pernah dengar, mungkin sudah pernah dengar cerita saya. Persiapan 2 tahun untuk pulang ke Indonesia. Jadi pada waktu itu, saya sudah jual semuanya. Di rumah itu ya sudah ditandai. Vacuum cleaner punyanya Bu Simangunsong. Terus sofa punyanya Pak ini. Terus air fryer itu udah punyanya ibu siapa. Jadi biasanya kalau ada orang Indonesia pulang, itu orang Indonesia semua pada datang. Ada barang-barang apa yang kita bisa beli gitu saudara ya. Karena dapat murah gitu. Lah kita semua sudah dijual. Kulkas dijual, panci dijual, semua udah dijual. Tapi saya bilang, bayar dulu. Tapi nanti ambilnya 2-3 hari sebelum kita pulang. Nah saudara tahu apa yang terjadi? 3 minggu sebelum saya pulang, itu saya lagi pelayanan di San Francisco. Tiba-tiba saya ditelepon sama adik saya. Papa meninggal. Sebelum kebaktian ketiga. Mandi di kamar mandi. Dia kena brain aneurysm. Waduh, saya kaget, saya tengar-tengar. God, Tuhan kamu ini prank saya ya. Kalau itu terjadi 6 bulan sebelumnya, mungkin saya cancel. Ya saya pulang pasti, tapi gak jadi pindah gitu loh. Lah kan saya pindah untuk pelayanan sama beliau. Nah ini semua pada waktu itu saya berduka. Saya merasa gimana, terus saya telepon istri saya, semua segala macam. Wah kita cepet-cepetan. Jadi orang-orang yang sudah
siap untuk ngambil barang-barang kita 3 minggu lagi, itu kita teleponin. Wah, malam itu truk-truk datang bawain semua, rumah kita kosong, kita packing semua segala macam dengan menangis dan dengan kesedihan pada saat itu, dan kita akhirnya pulang. Tapi melihat itu semua, pada waktu itu saya tidak bisa lihat rencana Tuhan. Saya pikir Tuhan malah meninggalkan saya. Dan pada waktu itu saya baru tahu juga ternyata nggak lama kemudian mama saya itu sakit jantung, saudara. Ada 5 arteri itu 98%, 99% itu semuanya tersumbat semua. 99% 3, 98% 1, yang satunya 90%. Ini harus bypass surgery. Waduh. Lah terus nggak ada gembala sidang. Sopo sing jadi gembala? Waduh. Saya dapat surat juga. Papa ternyata 3 bulan sebelumnya sudah menulis surat wasiat untuk saya dibantu untuk pindah sinode. Jadi kayak saya dipojokkan. Tapi pada saat itu saya marah sama Tuhan. Saya nggak mau deal sama om ini, nggak mau saya. Saya mendingan di Amerika aja. Ini kan semuanya om semua gitu ya. Teologinya beda, segala macam. Waduh, saya nggak mau. Saya mendingan di Amerika aja gitu. Tapi pada waktu itu saya marah. Tapi sekarang saya lihat ke belakang. Saya lihat Tuhan itu tahu. Tuhan tahu watak saya. Tuhan tahu keadaan om ini. Tuhan tahu keadaan orang tua saya. Tuhan tahu apa yang Indonesia butuhkan, Surabaya butuhkan, Gibeon butuhkan. Semuanya Tuhan tahu. Tuhan bekerja. Sekarang saya lihat, ya ampun, Tuhan tuh baik ya. Beberapa tahun sebelum itu, saya mengalami kebangkrutan. Pada waktu saya mengalami kebangkrutan, saya nggak ngerti Injil. Yang saya tahu teologi kemakmuran. Pada waktu itu saya marah-marah sama Tuhan. Tapi setelah saya menemukan Injil, beberapa tahun kemudian waktu saya melihat ke belakang, aduh Tuhan izinkan itu semua untuk kebaikanku, untuk kemuliaannya Dia, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memegahkan diri. Kalau ada orang bermegah, biarlah kita bermegah di dalam Tuhan. Karena kuasanya yang hebat itu terus bekerja dari kamu percaya sampai nanti kamu dipanggil Tuhan, tidak akan pernah berhenti bekerja dan terus bekerja untuk kemuliaannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itulah pekerjaan Tuhan. Lewat kegagalanmu, lewat kedukaanmu, lewat tangisanmu, Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Alkitab berkata, setiap pintu yang terbuka dan tertutup, setiap keputusan dalam sejarah berada di bawah kuasa kendali Allah untuk menopang umatnya bagi kemuliaan Allah Tritunggal. Amin, saudara. Apakah saudara hidup dengan kesadaran ini? John Owen berkata begini, segala sesuatu berada di bawah kendali Allah, bahkan yang terkecil sekalipun, untuk membawa kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Dan semua kebaikan ini ditujukan bukan untuk kita, namun supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara dan saya. Reflektifnya saudara, apakah saudara paham sih pengharapan yang kita miliki dalam panggilan Kristus? Paham gak sih? Seringkali kita pakai kekuatan kita sendiri. Tetapi kalau saudara sadar bahwa Tuhan yang manggil saudara tidak akan pernah meninggalkan saudara. Apakah pengharapan itu memberikan ketenangan dalam menghadapi ketidakpastian hidup? Dapat gospel confidence gak sih? Bagaimana identitas kita sebagai warisan Allah mengubah cara kita melihat diri kita dan orang lain? Apakah kita benar-benar percaya bahwa kuasa Allah bekerja dalam kehidupan bahkan di tengah kelemahanmu, di tengah tantangan-tantangan kehidupan itu? Kita masuk dalam poin yang ketiga, saudara ya. Saya hampir selesai. Bagaimana menghidupi kekayaan itu? Jadi saudara, semua kekayaan yang Tuhan sediakan dan berikan kepada Anda, namun banyak dari kita itu seperti pemenang lotre itu. Udah tahu ini punyamu, tidak dihidupi. Atau bahkan ya baru tahu hari ini. Gimana caranya kita menghidupi itu? Nah di sini saudara kita harus baca di ayat 17 sampai 18a. Baca pelan-pelan ya, sama-sama ya. Are you with me? Yes, oke, kita baca sama-sama. Ya, bagi saudara yang mungkin pingin tahu, ya kita sama-sama belajar. 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu untuk apa? Mengenal Dia dengan
Benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti. Mengenal dia, katakan sama-sama mengenal dia. Ini bicara tentang pengenalan, katakan sama-sama pengenalan. Bukan pengetahuan, tapi pengenalan. Kenal Tuhan. Saudara, agama Kristen adalah salah satu agama yang satu-satunya bicara. Kalau saudara baca Alkitab, itu bukan tentang perintah yang diikuti. Kalau hanya tentang perintah yang diikuti, 10 perintah Allah cukup. Kenapa kok ada 66 kitab? Bicara tentang Tuhan untuk saudara. Supaya saudara bukan cuma hanya taat, tetapi kenal. Katakan sama-sama kenal. Kenal. Kalau saudara kenal, saudara tahu isi hati Tuhan, taat itu pasti akan ikut. Saudara akan dengan sendirinya taat. Karena apa? Saudara kenal. Saya kenal papa saya dulu. Papa saya seorang dokter. Papa saya menyayangi saya. Kalau saya gitu, langsung papa, sini. Kenapa kamu kok batuk? Dari tadi papa dengar kamu batuk. Dia keluarin sentolop. Center, ceklek gitu. Buka mulut, gitu. Gitu. Langsung, oke kamu minum. Itu apa isinya Pak? Papa dulu ngasih ini, saya tidak mempertanyakan dia. Kenapa? Karena saya kenal dia. Dia tahu yang terbaik buat saya. Saya langsung percaya. Saya langsung minum. Ini ya 3 kali 1 habis makan. Kenapa kok enggak sebelum makan aja? Saya argue sama papa, enggak. Saya langsung percaya, saya langsung taat. Kenapa? Karena saya kenal. Saudara kenal enggak sama Tuhan? Kenapa kok saudara suka mencurigai Tuhan? Kenapa kok saudara suka bimbang? Karena saudara enggak kenal. Karena saudara enggak tahu. Saudara punya masalah dengan masa lalu. Mungkin sama papamu, sama orang-orang otoritas. Makanya saudara lihat Tuhan persis seperti ngelihat orang-orang yang punya masalah itu. Tapi Tuhan kita nggak seperti itu. Kenapa kita suka mencurigai Tuhan? Karena kita nggak kenal. Makanya Paulus bilang, berdoalah. Doa adalah sarana untuk kita mengenal Tuhan. Minta Tuhan memberikan kita roh hikmat, menerangi hati kita agar kita paham, agar kita kenal. Dari mana kita bisa kenal? Renungkan firman Tuhan. Buka Alkitab, ambil Alkitab, baca firman. Nah waktu Anda dengar begini, Alkitab mana gitu ya saudara. Doa mana, please dengerin. Kekristenan, waktu kita baca Alkitab, itu bukan bicara tentang seperangkat peraturan yang harus diikuti agar saudara diberkati dan terhindar dari kutuk dan masalah. Bukan. Tapi kita baca, kita berdoa, kita Bible study. Makanya ini sampai ada renungan harian, download Gibeon app, renungan harian. Saudara baca, itu ada ayatnya, tinggal diklik gini langsung keluar ayatnya, seret. Bacaan. Baca bukan untuk gini. Apa ya yang aku harus lakukan supaya hari ini tenderku lancar. Bukan gitu. Kita baca supaya kita kenal hati Tuhan. Supaya kita kenal Tuhan. Bukan hanya mengetahui. Tetapi mengenal. Karena gini loh saudara. Banyak orang Kristen itu Krislam dan Bukris. Tahu Krislam dan Bukris? Bukris itu Buddha Kristen. Krislam itu Kristen Islam. Maksudnya apa? Campur-campur. Jadi dia kalau baca itu kayak ke Gunung Kawi, itu masih campur-campur. Apa yang aku harus lakukan untuk supaya dapat sesuatu dari Tuhan gitu ya. Semuanya praktikal, bukan. Rasul Paulus berkata gini, segala sesuatu ku anggap rugi, segala sesuatu ku anggap sampah. Karena apa? Pengenalan akan Kristus. Saudara kenal enggak? Makanya saudara berdoa, saudara renungkan firman Tuhan. Ambil Alkitab, baca firman, tuliskan bagian mana yang mengena. Maksudnya supaya apa? Supaya saudara tanya, kalau misalnya ya baca Alkitab, jangan hanya cari prakteknya. Habis baca Alkitab, aku harus ngapain ya? Aku harus lakukan apa ya supaya keluar dari masalah? No, jangan gitu. Tapi tanya, bagaimana hati Tuhan dinyatakan melalui ayat-ayat ini? Apa rencana Tuhan melalui kejadian ini? Siapa Yesus di sini buat saya? Apa hikmah dari cerita ini tentang kesetiaan Tuhan dan kebaikan Tuhan? Bagaimana saya melihat kesetiaan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup saya saat ini?
Apa yang perlu dikalibrasi dalam hatiku? Itu loh saudara. Amin saudara. Inilah gospel confidence yang saudara dapatkan. Sehingga apa? Saudara nggak hidup sendirian juga. Jangan cuma hanya berdoa dan firman Tuhan sendirian. Diskusikan sama istri, sama suami. Kemudian apa? Diskusikan dalam komunitas. Wah nanti saudara, promo program gereja. Let me tell you. Ini bukan program gereja. Kalau program gereja, saya akan bilang, semua CG harus memungut persembahan, setor ke pusat. Coba yang ikutan CG, ada persembahan? Tidak ada, malah dikasih budget saudara. Malah dikasih budget, kok bisa? Kalau mau program gereja dan bisnis gereja, paling gampang panggil artis, panggil pembicara yang ngerti dukun, santet, segala macam, rame. Tiap kali persembahan 2 kali. Pernah persembahan 2 kali? Enggak ada itu semua. Ini bukan bisnis saudara. Aduh kadang-kadang saya ini garuk-garuk kepala. Memang banyak yang seperti itu. Tetapi kita ini melakukan ini semua untuk apa? Supaya saudara kenal. Setiap kali kalau ke Gibeon pasti saudara. Ini gereja ngomonginnya apa? Alkitab. The Bible. Eksposisi. Selalu. Kenapa? Supaya saudara kenal. Dan kemudian apa? Jangan jauhkan diri dari ibadah. Bukan untuk apa-apa. 1 tahun cuma 52 minggu. Saudara. Hatimu perlu dikalibrasi. Ini semua namanya adalah apa saudara? Sarana anugerah. Ini Alkitab yang ngomong. Janganlah kamu menjauhkan dirimu dari persekutuan orang kudus seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ini namanya sarana anugerah. Maksudnya begini. Waktu kamu melakukan ini semua dengan supaya ngerti, terbuka, paham, kenal. Itu anugerah dicurahkan. Bukan anugerahnya itu tidak ada. Tapi saudara semakin sadar akan anugerah Tuhan. Sehingga saudara bukan cuma hanya melakukan praktek-praktek agamawi. Kalau saudara masih ingat Paulus berkata di Filipi 3:8. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada segalanya. Banyak kan yang gereja modern cari itu kan yang dianggap rugi oleh Paulus. Betul gak? Pengakuan manusia, pencapaian dunia, itu sama Paulus dianggap rugi. Sedangkan kita maunya itu. Paulus bilang itu sampah. Yang aku mau apa? Harta karunku apa? Mengenal Kristus. Saya berdoa biarlah ini menjadi pengenalan kita. Saudara, saya kasih terakhir ya saudara. Sarana anugerah. Pada waktu saudara itu baca firman, dengar khotbah. Berapa banyak di sini yang tertegur hari ini? Gak usah angkat tangan. Ya, tertegur hari ini. Saudara bilang, aduh gila ya. Kena aku. Di situ hatimu mudah bertobat. Karena apa? Sebelumnya hatimu beriman pada hal-hal yang fana. Hal-hal yang bukan Tuhan. Hal-hal di luar Tuhan. Saudara bersandar sama hal-hal yang lain selain Tuhan. Makanya saudara mudah bertobat. Waktu saudara punya sarana anugerah ini, saudara datang ke gereja, diskusi sama komunitas, saudara berdoa, saudara baca firman. Baca firman bukan untuk cari hal-hal praktis, tapi apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang hati Tuhan itu seperti apa? Siapa Yesus di sini buat aku? Saudara kenal, aduh aku tertegur. Aku perlu bertobat karena aku bersandar sama hal-hal yang lain. Sehingga apa? Itu membuat saudara percaya lagi, beriman lagi. Bukan kepada hal-hal yang fana. Tetapi saudara percaya lagi, beriman kepada Kristus. Aduh aku semakin jatuh cinta sama Kristus. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Dan itu mendorong saudara, membuat saudara haus untuk lebih mengenal Kristus lagi. Dan ini menjadi sebuah siklus yang sehat dan poros dari semuanya ini. Injil Kristus. Siapa yang kamu renungkan? Kristus. Siapa yang kamu renungkan? Tentang karya salibnya. Itu yang kita terenungkan terus. Dan kenapa pada waktu kita merenungkan ini memberikan gospel confidence? Karena begini saudara. Inilah akhir dari khotbah saya hari ini. Bahwa Yesus Kristus menjalani kebalikan dari semua berkat kekayaan yang Paulus doakan. Apa maksudnya? Yesus Kristus kehilangan segalanya agar saudara dan saya memiliki segalanya. Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang sempurna, yang menikmati hubungan yang penuh kasih dengan Bapa. Tetapi dia rela give it all up
Dia menyerahkan semuanya itu untuk supaya saudara dan saya memiliki warisan itu. Apa warisannya? Dalam pengharapan. Di salib Kristus tidak memperoleh pengharapan. Yesus kehilangan pengharapannya yang sempurna. Dia terpisah dari Bapaknya. Makanya dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah puncak kehilangan pengharapan Yesus. Dia menanggung dosa saudara. Dia merasakan keterpisahan total dari Allah yang seharusnya saudara dan saya alami. Dia menghadapi dan menanggung murka Allah Bapa. Supaya saudara dan saya memiliki pengharapan yang tak tergoyahkan di dalam kasih Allah. Di salib, Kristus tidak diperlakukan seperti warisan mulia. Tetapi dia dihina oleh dunia. Dia ditinggalkan oleh Bapa. Mengapa dia rela lakukan itu? Agar saudara dan saya yang layak menerima murka justru diperlakukan seperti warisannya. Saudara gak berharga aslinya. Tetapi karena karya Kristus, saudara yang gak berharga jadi sangat berharga. Dan saudara menjadi warisan kekalnya Tuhan. Di salib Kristus tidak pakai kuasanya untuk melarikan diri dari penderitaan. Walaupun dia adalah Allah yang maha kuasa. Kalau Yesus mau dalam sekejap dia bisa menyerahkan semua orang-orang ini kepada kekuatan malaikat. Habis semua itu orang Romawi. Tapi dia rela. Dia membiarkan dirinya dicemooh, diludahi, dipukuli. Dan akhirnya disalibkan. Supaya apa? Agar kuasanya, kuasa kebangkitannya bisa bekerja di dalam kita. Dia mati menggantikan kita. Tapi dia bangkit. Supaya apa? Sehingga di dalam Kristus. Katakan sama-sama, di dalam Kristus. Kita ingat bahwa kita punya kekayaan rohani. Kita ingat kita punya pengharapan dalam panggilannya. Kita ingat bahwa kita adalah warisannya yang mulia. Kita ingat bahwa ada kuasa yang tidak tertandingi di dalam diri kita. Yang terus bekerja. Yang tidak bisa dipisahkan dari dalam diri kita. Obadiah Sedgwick berkata begini, kasih karunia Allah adalah kekayaan yang tidak hanya menyediakan segala yang kita butuhkan di dunia ini, tetapi juga menjamin warisan kita di surga. Dan kasih karunia ini tidak akan pernah habis. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Untuk saudara dan saya. Saudara, reflektifnya. Apakah saudara lebih sering berfokus pada keadaan jasmani daripada kenal Tuhan? Doamu isinya, Tuhan berikan aku terobosan, Tuhan sembuhkan aku. Tapi saudara gak pernah berdoa, Tuhan aku ingin kenal kamu. Supaya hatiku diubah. Supaya hatiku tenang. Maukah kita melakukan sarana rohani ini terus memiliki hati yang mudah bertobat? Kembali menaruh iman percaya kepada Kristus dan senantiasa mengenal Dia. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri, kita akan menaikkan satu lagu. My worth is not in what I own. Keberhargaan saudara bukan dari apa yang saudara miliki, tapi Kristus dan bukan yang lain. Saya akan membacakan implikasi Injil. Orang berinjil percaya bahwa iman kepada Kristus adalah dasar keselamatan mereka. Tetapi iman sejati tidak diam, namun menghasilkan perbuatan yang mengasihi. Orang berinjil memiliki pengharapan yang pasti dalam panggilan Allah. Meskipun tidak ada yang layak dipanggil selain dari kasih karunia-Nya yang tak bersyarat. Orang berinjil menyadari bahwa meskipun di dunia mereka ditolak, mereka dianggap tidak berharga, tetapi mereka adalah warisan Allah yang berharga. Umat kepunyaan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Orang berinjil tidak putus asa saat mereka lemah. Karena kuasa kebangkitan Kristus justru bekerja paling nyata di tengah kelemahan dan keterbatasan mereka.